Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera kami haturkan buat Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Ketua Forstat Bapak Yudi Andriana MSc PhD, yang terhormat Bapak Ibu narasumber, antara lain Bapak Dr. Raden Bagus Fajriah Hakim, SSI MSI, Ibu Sarini Abdullah, SSI MStat PhD, Bapak Dr. Rerpol Dedi Dwi Prasetyo, SSI MSI, Bapak Dr. Bagus Sartono, SSI MSI, dan Bapak Dr. Yusef Suparman, SSI MSc. Yang terhormat para moderator, antara lain Ibu Kismiantini, SSI MSI PhD, dan Bapak Ruslan, SSI MSI. Yang terhormat penasehat dan guru besar statistika, yang terhormat ketua jurusan Departemen Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan seluruh Indonesia, Sarjana Terapan Statistika seluruh Indonesia, yang terhormat koordinator dan anggota bidang pendidikan, yang terhormat pengurus Forstat 2021 hingga 2022, yang terhormat wakil institusi dari program studi statistika seluruh Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu dosen statistika yang hadir pada kegiatan rapat kerja bidang silabus minimal S1 statistika yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 10 Juli 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk sama-sama mengikuti kegiatan Rakerbit Silabus Minimal S1 Statistika dengan narasumber yang luar biasa. Pada kegiatan hari ini kita akan mendengarkan informasi dan materi yang disampaikan oleh narasumber berkenaan dengan silabus minimal untuk beberapa mata kuliah statistika, yaitu eksplorasi dan visualisasi data, modern prediksi dan machine learning, basis data dan penelusuran data, analisis dan perancangan survei, dan pengantar model linear. Pada kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 sesi, masing-masing akan dipandu oleh moderator. Bapak Ibu, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan semoga Bapak Ibu kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara dan tata tertib Rakerbit Silabus Minimal S1 Statistika yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan pada hari ini, agenda kita yang pertama ini adalah lagu Indonesia Raya dan Mars Forstat. Kemudian yang kedua, laporan Ketua Panitia oleh Bapak Dr. Arisman Adnan MSc. Lalu sambutan Ketua Forstat Bapak Yudi Andriana MSc PhD. Pembacaan doa oleh Dr. Ismail Zakaria. Dilanjutkan dengan dokumentasi. Seperti yang telah saya sampaikan pada Rakerbit ini, kita akan membagi 2 sesi. Pada sesi 1, insya Allah dilaksanakan selama 90 menit. Ini dipandu oleh moderator Ibu Dr. Kismianti, SSI MSc PhD, dengan narasumber yang pertama Ibu Sarini Abdullah, dengan mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Dr. Rerpol Dedi Dwi Prasetyo MSI dengan mata kuliah modern prediksi dan machine learning. Kemudian narasumber yang ketiga, Bapak Dr. Raden Bagus Fajriah Hakim, SSI MSI dengan mata kuliah basis data dan penelusuran data. Dan ada tanya jawab, kami alokasikan waktu selama 30 menit, sehingga jumlahnya insya Allah bisa 90 menit. Baik, selanjutnya untuk sesi yang kedua akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Ruslan, SSI MSI, selama 60 menit. Ada dua narasumber. Narasumber yang keempat adalah Dr. Bagus Sartono, SSI MSI, dengan mata kuliah analisis dan perancangan survei.
Kemudian narasumber yang kelima, Bapak Dr. Yusef Suparman, SSIMSC dengan mata kuliah pengantar model linear. Lalu selanjutnya ada tanya jawab selama 20 menit. Kemudian acara selanjutnya penyerahan sertifikat oleh Ketua Forstat kepada 5 narasumber. Dan acara selanjutnya ada penyampaian rencana tindak lanjut dan sekaligus menutup acara yang disampaikan oleh Ketua Forstat. Yang terakhir adalah penutup. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini tata tertib Rakerbit untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, kegiatan hari ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, serta hadir tepat waktu. Akses masuk peserta kami buka tadi dari pukul 8.30, ya. Ya, saya lanjutkan. Kemudian rename nama akun peserta dengan menyertakan nama institusi di depan, nama perwakilan anggota Forstat. Halo. Halo. Ya, selanjutnya peserta dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung, kecuali diizinkan oleh moderator. Kemudian yang keenam, peserta mengisi daftar hadir yang disediakan panitia. Yang ketujuh, peserta dapat menuliskan pertanyaan melalui chat Zoom atau dengan raise hand. Yang kedelapan, peserta menggunakan background dari Rakerbit silabus minimal S1 statistika yang disediakan panitia. Baik, Bapak Ibu, itu tadi susunan acara dan tata tertib untuk kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, kita memasuki agenda yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Forstat. Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap hormat dan hikmat. Forstat Indonesia satu wadah, jalinan bersama semua. Pendidikan tinggi statistika, tingkatkan sejahtera bangsa. Forstat Indonesia menciptakan statistisi cerdas kreatif, penuh integritas, melangkah bersama, majukan bidang statistika, membangun Indonesia. Baik, acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia.
oleh Bapak Dr. Arisman Adnan MSc. Dengan hormat, waktu dan virtual disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul menghadiri acara pembahasan silabus minimal untuk program sarjana S1. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang disusun oleh Forstat yang diamanahkan kepada bidang pendidikan. Semoga teman-teman yang hadir pada kesempatan ini dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Senang sekali kami mengetahui bahwa yang hadir pada saat ini banyak. Tercatat di Zoom kita ada 114 ya, 114 ya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang hadir, yang berkenan hadir pada pagi ini. Kami sapa para senior kami, guru kami, para guru besar statistika yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Forstat, Kang Yudi dan jajaran pengurus. Kemudian yang kami banggakan para narasumber yang sudah bekerja dengan timnya, serta moderator. Kemudian tentu saja para ketua jurusan, departemen, ketua prodi, ujung tombak di masing-masing perguruan tinggi agar kurikulum statistika ini berjalan dengan baik. Tentu saja kita merasakan bahwa para ketua-ketua jurusan, departemen, dan prodi ini mempunyai keragaman yang berbeda. Ya. Kita tahu bagaimana kondisi departemen di seluruh Indonesia, apalagi ada beberapa jurusan atau prodi baru. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Forstat, kita dapat bersama-sama membawa statistika ini menjadi lebih maju di Indonesia. Untuk itu, kami sampaikan kepada para hadirin, pada dosen penggampu mata kuliah yang hadir pada saat ini, bahwa apa yang akan disampaikan oleh para narasumber pagi ini merupakan silabus minimal. Meskipun nanti kita juga boleh melihat barangkali ada di antara narasumber yang ingin menyajikan agak lebih detail, bukan saja silabus minimal pokok-pokok bahasan, barangkali kita juga ingin mengetahui kalau tersedia, misalnya materi per minggu ya, sehingga 16 kali pertemuan ditambah dengan 2 evaluasi ya, kira-kira seperti apa topik yang akan kita sajikan di 14 kali pertemuan. Dan mudah-mudahan ada di antara narasumber yang memberikan contoh ya, tetapi kami berharap setiap narasumber bisa menyajikan minimalnya adalah silabus minimal yang dapat kita kembangkan di prodi kita masing-masing. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber ya, yang telah bekerja ya, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh baik kegiatan-kegiatan seperti ini di Forstat. Kemudian kepada para teman-teman di panitia, ini juga sangat hangat ya, di mana di kelompok panitia mulai dari rapat tim ya, dan nimbrung termasuk ketua dan sekretaris, sehingga kami di kepanitiaan itu juga sangat bersemangat ya. Kemudian panitia yang menyiapkan host ya, jadi Zoom, narasumber, dan semuanya itu dilakukan secara bersama-sama. Bapak Ibu para hadirin, kami sampaikan bahwa di bidang pendidikan dan kemahasiswaan masih banyak program lain yang akan kita lakukan, antara lain program
MBKM di Prodi Statistika, ya misalnya seperti apa implementasi magang yang 6 bulan atau 1 atau 2 semester, ya bagaimana pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Ini perlu pembahasan dan Pak Ketua sudah memberikan lampu hijau kepada kita untuk melakukan pembahasan ini secepat mungkin, ya. Dan ini salah satu program yang ditunggu-tunggu oleh berbagai teman-teman di seluruh Indonesia. Kemudian juga bidang pendidikan juga akan melakukan pembahasan untuk silabus sarjana terapan dan pasca sarjana. Untuk itu kami di bidang pendidikan insya Allah siap ya untuk menerima jika ada usulan dari Bapak Ibu, mungkin dapat menghubungi langsung pengurus pada ketua secara spesifik ya Pak Yudi. Dan kepada Pak Yudi, terima kasih yang telah memimpin memberikan arahan kepada kami tim yang bekerja untuk menyiapkan pembahasan silabus minimal saat ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi contoh baik Forstat untuk kegiatan yang akan datang. Kepada semua kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada yang tidak tepat ya pada acara ini. Kalau acara ini bagus dan dapat ditiru, sampaikan aja kepada teman-teman lain yang tidak hadir pada saat ini. Kalau ada yang kurang baik, sampaikan kepada kami, kepada panitia. Insya Allah kami akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk yang akan datang. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arisman Adnan atas laporannya. Selanjutnya, Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Forstat, Bapak Yudi Andriana MSc PhD, dan sekaligus beliau akan membuka kegiatan Rakerbit pada hari ini. Dengan hormat kepada Pak Yudi, waktu dan virtual disilahkan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin share screen Bapak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah tampak Pak. Sudah. Ya. Ya, yang kami hormati para pengurus Forstat, kemudian para narasumber, terima kasih sudah berkenan menjadi salah satu bagian untuk membahas silabus minimal yang ada di Forstat ini untuk tingkat sarjana. Yang kami hormati juga para guru besar yang turut hadir pada kesempatan kali ini, para kepala departemen, ketua jurusan, ketua program studi, Bapak Ibu, para peserta webinar atau workshop silabus minimal ini, terima kasih atas kehadirannya. Jadi perlu kami informasikan bahwa webinar ini atau tadinya kita mengistilahkan pleno, tetapi setelah muncul SK yang kami keluarkan beberapa waktu yang lalu, maka kita menggunakan istilah Rakerbid, rapat kerja bidang, di mana kita yang memiliki 6 bidang masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mengadakan rapat kerja terkait dengan program-program yang ada pada bidangnya masing-masing. Yang kami hormati Bapak Ibu, kami ingin introduce dulu struktur saat ini gitu ya. Walaupun sudah kami sampaikan ke forum dalam WhatsApp group gitu ya. Namun demikian kami ingin mengenalkan gitu karena secara resmi belum kami perkenalkan gitu ya. Bahwa struktur saat ini kita memiliki 4 wakil ketua sama seperti sebelumnya. Yang ketua wilayah 1 itu mengenangani wilayah Sumatera, yang 2 Kalimantan, Bali, NTB, NTT, kemudian 3 itu Sulawesi, Maluku, Papua, dan yang keempat itu Jawa gitu ya. Nah, masing-masing wakil ketua itu ada kewajiban juga untuk melakukan rapat kerja juga untuk masing-masing wilayah, gitu, rakerwil istilahnya itu. Kemudian di bawahnya kita memiliki beberapa 6 koordinator. Ada adaptasi yang saya kira jadi sama dengan yang sebelumnya, tetapi ada penambahan-penambahan sedikit yang misalnya untuk pendidikan ditambah dengan kemahasiswaan di sini.
ya. Kemudian untuk bidang ini juga ada perubahan jadi database, dokumentasi dan komunikasi. Untuk yang lainnya sama gitu ya. Nah, untuk saat ini kita istilahkan Rakerbid, rapat kerja bidang yang ditangani oleh Bapak Dr. Arisman sebagai koordinator bidang pendidikan dan kemahasiswaan gitu ya. Nah, Rakerbid ini tentu saja tidak membahas hal-hal yang rinci lagi karena memang masing-masing tim sudah melakukan pembahasan yang mendalam. Jadi ada tim-tim kecil, tim-tim ad hoc kecil yang membahas ke 5 mata kuliah secara lebih detail gitu ya, lebih terperinci. Kemudian itu kita pandang sebagai diskusi para ahli di bidangnya karena yang dilibatkan adalah dosen-dosen pengampunya. Oleh karena itu sifat dari pertemuan ini adalah sifatnya sosialisasi atau barangkali ada masukan-masukan yang sifatnya penting untuk disertakan gitu dalam silabus minimal ini. Dan seperti dikatakan Pak Arisman tadi bahwa ini kata-katanya adalah minimal. Oleh karena itu tentu saja yang nanti bisa diimplementasikan di semua kampus yang ada di jurusan statistik yang ada di Indonesia ini gitu ya. Itu sebagai catatan penting dari Rakerbid ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Arisman, ini banyak sekali tugas-tugas atau pekerjaan rumah dari bidang ini. Di antaranya terkait dengan kurikulum, kita dulu sudah membahas terkait dengan capaian pembelajaran kurikulum inti di tingkat sarjana gitu ya. Dan S2 sudah ada diskusi tentang capaian pembelajaran, namun belum mengerucut kalau S2. Untuk sarjana terapan dan S3 kita belum sempat berdiskusi apapun terkait dengan hal tersebut. Nah, dari capaian pembelajaran itu, maka kita sudah pernah berdiskusi tentang kurikulum inti. Kemudian dari kurikulum inti kita terjemahkan ke silabus minimalnya gitu dari beberapa mata kuliah inti atau pokok bahasan inti. Karena yang muncul di sana itu bisa jadi bukan mata kuliah tapi pokok bahasan, penamaan mata kuliahnya diberikan kebebasan kepada masing-masing universitas ya yang kira-kira sesuai atau kira-kira ada ahli di bidangnya seperti itu. Nah, di antaranya juga kita membahas MBKM merupakan bagian dari bidang pendidikan di mana akan berkoordinasi dengan bagian kerjasama gitu ya, Pak Tony. Kemudian untuk sertifikasi ini berkoordinasi. Kenapa sertifikasi masuk ke sini? Karena memang sertifikasi itu yang kami rencanakan adalah terkait dengan 1 atau 2 mata kuliah yang ada di statistika untuk dilakukan proses sertifikasi gitu ya untuk mahasiswanya. Dan ini sertifikasi ini sedang dalam pembahasan juga. Kami kemarin kebetulan hari Rabu berkoordinasi dengan BPS barangkali BPS akan mengarahkan ke Pusdiklatnya gitu ya terkait dengan sertifikasi ini. Jadi ada 2 objek. Yang pertama adalah dosen yang akan menjadi asesor, yang kedua adalah mahasiswa yang akan turut serta dalam proses sertifikasi ini. Ini juga beririsan ya antara bidang pendidikan dan sertifikasi profesi. Mudah-mudahan ini bisa terselenggara dalam waktu dekat ini gitu ya, bisa kita agendakan karena memang kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholder itu bisa jadi bukan lulusan statistiknya tetapi dia ingin mengetahui kompetensi-kompetensi tertentu gitu ya yang barangkali penting untuk perusahaannya gitu seperti itu. Oleh karena itu ini menjadi concern dari Forstat juga. Bapak Ibu, kemudian ini bidang kemahasiswaannya, karena ini ada 2 bidang pendidikan kemahasiswaan, maka dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa ada konsolidasi dengan Himasta ya di seluruh Indonesia. Dan kita kemarin sudah berbicara juga dengan BPS terkait dengan adanya lomba yang kerjasama dengan mereka, itu karena mereka punya data yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam bentuk lomba-lomba, bermanfaat ya, mutualisme untuk kedua belah pihak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan struktur inti, kurikulum inti yang sedang kita bahas saat ini adalah 5 mata kuliah gitu ya, 5 pokok bahasan yang kemarin itu disebut mata kuliah tapi bisa jadi pokok bahasan gitu ya. Di antaranya adalah basis data dan penelusuran data, pengantar data science, kemudian model prediction dan machine learning, kemudian analisis dan perancangan survei dan pengantar model linear gitu ya. Ini akan dibahas pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagian-bagian yang lain juga penting, tetapi pada saat itu ketika kita melakukan workshop kita fokus pada 5 hal ini gitu untuk menentukan ke silabus minimalnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena pertimbangan tersebut, maka alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu pada Rakerbid saat ini ya terkait dengan silabus minimal dari ke 5 mata kuliah yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih nih pada para koordinator pokok bahasan atau mata kuliah. Ada Pak Dr. Fajri Hakim, Ibu Sarini Abdullah, PSD, Bapak Dr. Dedi Dwi Prastio, Bapak Dr. Bagus Sartono, dan Bapak
Dr. Yusef Suparman yang telah selama dalam beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan ke belakang ini berkoordinasi dengan timnya sampai bisa menentukan bahwa pada hari ini sudah siap untuk kita sosialisasikan ke rekan-rekan yang ada di Polstat gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada informasi tambahan lain dari kami gitu yang saya kira penting untuk disampaikan, bahwa dalam jangka pendek karena kepengurusan sekarang itu hanya 1 tahun, kita sudah ada kerjasama dengan Polstat, ISI dan BPS gitu, dengan ISI dan BPS. Pada hari Rabu kemarin kita bertemu dengan Pak Kepala BPS antar pengurus gitu ya, dengan pengurus ISI juga, dan 2 hari sebelumnya dengan para pengurus ISI. Dan dari kerjasama ini ada beberapa rangkaian, insya Allah yang kami akan lanjutkan nanti di jam 2 ya Bu Titin. Di jam 2 kita akan membahas tindak lanjut terkait dengan MOU antara Polstat dan BPS gitu, berikut juga ISI. Nah, di antara kegiatannya nanti akan disampaikan sepintas. Kemudian kita juga mengharapkan gitu ya, melihat data dari anggota Polstat yang belum terupdate dengan baik. Oleh karena itu mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk mengisi segera data anggota Polstat tersebut. Begitu juga ada permintaan data jurnal statistika, tujuannya adalah agar kita benar-benar mengelola atau bersinergi dengan jurnal-jurnal statistika di masing-masing institusi secara profesional dan ada mutualismenya gitu ya. Jadi kami akan simpan di link Polstat, di website Polstat gitu, lengkap dengan informasi-informasi yang sekiranya penting untuk disampaikan di web tersebut. Oleh karena itu mohon kerjasamanya untuk segera mengisi edaran yang diberikan oleh Bu Dani. Kemudian kita juga sempat membahas dalam statistika, namun itu tidak akan dibahas saat ini tentu saja. Kemudian terakhir dalam jangka waktu dekat ini kita juga akan mengeluarkan SK terkait dengan iuran anggota. Kami ingin semuanya tertata rapi dari sisi dokumentasi walaupun secara perlahan gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini kurang lebih apa yang sudah diskusikan kami dengan Pak Margo, juga rekan dari ISI gitu ya. Ada MBKM, sertifikasi, pojok statistik yang tadi kemarin itu diharapkan dalam pojok statistik ini ada di setiap universitas. Ya, kita sedang menuju ke sana gitu ya. Kemudian jurnal statistik dalam statistika dan statistika versus statistik, ini isu yang kemarin sempat hangat gitu seperti itu. Di MBKM sendiri ada BPS itu punya program Desa Cantik ya, Cinta Statistik, dan insya Allah kita dengan ISI bekerja sama juga untuk mengarah ke sana juga, membantu mereka juga gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini terkait dengan keanggotaan saat ini yang terdata dari Mbak Arum gitu ya sebagai koordinator bidangnya itu baru 16 gitu, 16 universitas yang mengisi Google Form, sedangkan yang mengirimkan melalui email ada 12 gitu. Kami sangat berharap bahwa ini Google Form dan email itu jumlahnya sama gitu ya. Kenapa perlu ada di email? Karena supaya dokumennya ada. Gitu. Dokumennya ada, jadi ada bukti fisiknya, dan Google Form itu hanya untuk membantu kami dalam proses input datanya gitu, untuk membantu Mbak Arum gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan jurnal statistika, ini sudah disampaikan juga Bu Dani di grup bahwa diharapkan Bapak Ibu segera mengisi jurnal Polstat ini. Target ke depan kita setidaknya mengarahkan atau membantu atau pendampingan gitu, atau sharing experience, storytelling dari beberapa jurnal statistika yang sudah berada di katakanlah terakreditasi lah seperti itu. Itu merupakan program yang akan kita agendakan selanjutnya. Kemudian dalam statistika saya kira ini kita skip bagian ini dulu. Ini isu yang sangat hangat, arusnya sangat deras ya. Tetapi ya tentu saja ada dasar hukum yang membuat kami juga harus berhati-hati menyikapi adanya lamsama ini. Keinginan kita, cita-cita kita oleh para pengurus sebelumnya itu sangat baik sekali, bahwasanya kita tidak ingin beberapa saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang memang memiliki kendala dalam sisi anggaran, saya kira samalah kampus-kampus besar juga merasa berat gitu ya. Kita berharap bahwa ada solusi gitu ya, dari solusi alternatif dari lamsama ini. Memang seperti contoh IABI mereka bisa mengajukan itu sekian persen potongan gitu sampai katanya 30 juta gitu. Namun itu kita tidak tahu jaminannya akan bagaimana. Oleh karena itu ini juga merupakan salah satu pembicaraan yang penting untuk kita bahas di masa mendatang ini, dalam waktu dekat ini. Dan kita sudah berkoordinasi juga dengan Ban PT, ada saudara kita, rekan kita Prof. Fauzi, sudah ada komunikasi kira-kira way out-nya bagaimana gitu, walaupun memang kita terkekang oleh kedua Kepmen ini gitu ya, seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa bersinergi, saling sharing gitu ya. Dan untuk informasi lagi bahwa ini Polstat sekarang sudah memiliki media sosial, ada Instagram, ada Twitter. Mohon Bapak Ibu juga untuk
bergabung di sana gitu untuk menjadi kontributor juga barangkali ya untuk konten-konten kreator dari baik itu web maupun media sosial yang ada di Polresta. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sebesar-besarnya dan tim yang sudah berusaha keras sehingga bisa sampai pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap sehat, semangat, dan berkinerja. Mangga saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutan dan telah membuka acara kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya pembacaan doa untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Ismail Zakaria. Dengan hormat, waktu dan virtual dipersilahkan, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu Bapak yang terhormat, marilah kita menadahkan tangan, melapangkan dada, mengikhlaskan hati, memanjatkan doa. Doa saya pimpin dalam Islam yang selainnya dapat menyesuaikan. Doa diawali dengan Ummul Kitab. Kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah SAW, diri kita sendiri, istri, suami, anak dan keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bada'na du'ana. Walhamdulillahirabbina. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil an'am. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Rabbana antal maqsuduna waridakal maktubuna dunyanana wa ukhranana. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu pada pagi hingga menjelang siang ini. Kami dapat berhimpun melalui tatapan layar dalam rangka rapat kerja bidang pendidikan Forstat tentang silabus minimal sarjana statistika tahun 2021. Semoga kegiatan ini tercatat sebagai amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbus samawati wal ardh. Kami yakin dengan sepenuh hati bahwa kekuasaan-Mu meliputi segala yang berada di langit dan di bumi, yang nampak dan yang tersembunyi. Engkau berkuasa menciptakan dan Engkau berkuasa mengatur, melindungi dan mencukupi seluruh keperluan makhluk ciptaan-Mu. Ya salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah yang maha sejahtera, yang maha terpercaya, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang kehendaknya tidak dapat diingkari, yang memiliki kebesaran. Dengan keperkasaan, kehendak dan kebesaran-Mu, hanya Engkau yang patut dibesar-besarkan, disanjung dan dipuji. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji hanya atas-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, atas keperkasaan dan kebesaran-Mu, kami serahkan segala daya upaya hanya untuk kepada-Mu. Ya Allah ya Hadi, bimbinglah setiap langkah dan perjuangan kami dengan petunjuk-Mu. Jauhkanlah segala sikap dan perbuatan yang menghalangi kami untuk taat kepada-Mu. Ya Allah, berikanlah keberkahan dengan kegiatan ini. Wujudkanlah semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan, agar segala kegiatan kami senantiasa dalam ridha dan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Syafi, berikanlah kesembuhan keluarga kami, sahabat kami, teman kami yang masih dalam keadaan biasa maupun karena COVID-19. Ya Allah, Engkaulah yang maha penyembuh. Ya Allah ya Ghaffar, teman kami, sahabat kami, keluarga kami yang telah mendahului kami kehariban-Mu.
Terimalah segala amal kebajikan kami dan amal kebajikan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami serta dosa dan kesalahan mereka, ya Allah. Berikanlah kami kesehatan lahir dan batin, kekuatan lahir dan batin, kemampuan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat-Mu kelak, ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang membuat-Mu murka. Lindungilah kami dengan berkah dan rahmat-Mu dari mara bahaya, terutama COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan, serta berserah diri. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ufir lana zunubana, wali walidina, warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina, wa zurriyatina qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dokumentasi. Mohon Bapak Ibu dapat menyalakan video Zoom-nya untuk dapat kami dokumentasikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk slide yang pertama. Kemudian untuk slide yang kedua. Ya. Slide yang ketiga. Slide yang keempat. Slide yang kelima, dan terakhir slide yang keenam.